Ya Mirsa, baru saja tadi kita saksikan lagi ada beberapa menteri yang diumumkan oleh Presiden Jokowi, ada 6 menteri, yaitu tadi Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya yang kini diembankan tugas sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus bansos di KPK. Kemudian ada Sandiaga Uno yang merupakan mantan pesaing Presiden Jokowi di Pilpres sebelumnya, yang menjabat sebagai Menparekraf menggantikan Wisnu Tama. Kemudian ada Budi Gunadi Sadikin yang bisa dikatakan naik kelas menjadi menteri, sebelumnya wakil menteri, kini menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan. Sementara itu ada Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi, dan Sakti Wahyu Trenggono menggantikan Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan terakhir ada Muhammad Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan. Ya pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat sore Pak Jayadi. Selamat sore Pak Jayadi. Mas apa nih, Mas Andra ya? Iya, dengan Andra Pak Jayadi. Oke. Ya, Pak Jayadi, melihat perombakan kabinet yang disampaikan barusan oleh Presiden Jokowi, Anda melihatnya seperti apa nih? Ada 6 menteri yang ternyata di reshuffle oleh Jokowi. Ya, pertama nama-nama itu memang sudah beredar ya. Iya, betul. Selama seminggu terakhir. Jadi tidak terlalu mengejutkan. Yang tidak diperhitungkan itu nama Yakut Khalil Qomas ya, yang katakanlah tidak terlalu banyak disebut di dalam rumor-rumor dan media itu. Rupanya dia yang menggantikan menjadi Menteri Agama gitu. Tadinya kan kita perkirakan figur yang lebih senior Menteri Agama itu ya, yaitu Yahya Khalil Stakuf, Katib Am Suriah PBNU, tapi rupanya diberikan kepada yang lebih muda. Saya kira alasannya itu karena PKB kan jatah menterinya berkurang, diganti dari menteri, yang Menteri Perdagangan diambil, berarti dicarikan posisi lain, rupanya diberikan kepada Menteri Agama. Selama ini memang Menteri Agama itu banyak diduduki oleh kader NU, ya Gus Yakut sekaligus juga kader NU dan juga wakil PKB kan, dia anggota DPR kan dari PKB. Itu aja sih yang agak di luar nama-nama yang kita perhitungkan. Yang kedua, Pak Jayadi, kalau kita lihat dari 6 menteri ini, 2 menteri memang tersandung kasus di KPK, tapi 4 menteri ini kalau menurut Anda kenapa diganti seperti Menteri Sosial, Menteri Parekraf, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan juga Menteri Perdagangan? Ini apa penyebabnya kalau dari analisa Anda? Ya, Menteri Parekraf mungkin dia Menteri Parekraf tampaknya mungkin kinerjanya biasa-biasa saja. Satu. Yang kedua, dia bukan dari partai politik kan. Jadi lebih mudah untuk mengganti. Karena Jokowi memberikan kursi KKP itu ke kader non partai begitu, Wahyu Sakti Trenggono, sehingga perlu Gerindra kan kursinya hilang karena Menteri KKP tersandung korupsi, sehingga perlu diberi pos lain. Dan orang yang diajukan Gerindra adalah Sandiaga Uno yang memang lebih pas mengurusi isu-isu ekonomi, isu-isu UMKM, kemudian terkait dengan industri kreatif dan sebagainya, entrepreneurship. Jadi itu yang lebih cocok. Jadi mungkin ya Wisnu Tama diganti tidak semata-mata karena prestasinya yang tidak begitu terlihat, tapi lebih karena mengkocok ulang keseimbangan antar partai politik menurut saya. Kemudian apalagi tadi menteri yang satu lagi, Menteri Perdagangan ya. Iya, Muhammad Lutfi menggantikan Agus Suparmanto. Ya, kalau Anda lihat 3 menteri yang yaitu Wahyu Sakti Trenggono, kemudian
Sandiaga Uno dan Lutfi adalah orang-orang yang bahkan Menteri Kesehatan ya, Budi Sadikin, itu kan semuanya orang ekonomi, ya pengusaha atau bankir gitu ya, yang ahli-ahli manajemen dan ekonomi. Ya ini menunjukkan orientasi ke depan Jokowi ya betul-betul fokus pada pemulihan ekonomi gitu. Bahkan yang menarik itu sebetulnya memang yang Menteri Kesehatan itu kan. Iya. Kita tahu beberapa periode sebelumnya kan Menteri Kesehatan diisi oleh orang-orang yang memang bergerak di dunia kesehatan seperti dokter dan lain-lain begitu. Betul. Biasanya orang-orang yang terkait dengan dunia kesehatan langsung. Nah ini beda. Mirip Menteri Pendidikan ini kasusnya. Ya kita mungkin ya kalau saya lihat dari sisi mencoba menyelami apa maksudnya Jokowi. Pertama karena fokus ke depan itu kan pemulihan ekonomi dan salah satu unsur penting di situ kan kesehatan. Jadi perlu orang yang bisa menyambungkan upaya penyelesaian masalah pandemi kesehatan itu dengan upaya pemulihan ekonomi. Dan Budi Sadikin kan kebetulan selama berapa bulan terakhir ini kan juga masuk dalam komite pemulihan ekonomi nasional yang juga di dalamnya ada Satgas COVID-19 kan. Jadi mungkin dia dianggap sudah memiliki kemampuan menjembatani itu. Yang kedua mungkin yang diinginkan oleh Presiden adalah lebih ke soal kemampuan leadership dan manajerial serta koordinatif dari Menteri Kesehatan. Mungkin Menteri Kesehatan akan diberi tugas, dalam hal ini Budi Sadikin, tugas yang lebih menjadi leading sektor begitu, untuk mengkoordinasi upaya penyelesaian di bidang pandemi. Termasuk misalnya, kan isu vaksinasi itu melibatkan banyak, misalnya BUMN kan, melibatkan banyak koordinasi dengan sejumlah menteri yang lain, sehingga diperlukan orang yang memiliki kemampuan leadership dan manajerial serta koordinasi yang baik, sekaligus orang yang paham bahwa perspektif ekonominya gitu. Mungkin di situ yang jadi pertimbangan. Tapi kita akan lihat apakah dia bisa dengan cepat memahami problem-problem di bidang kesehatan, di Kementerian Kesehatan itu, dan tidak mendapatkan penolakan dari birokrasi yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, itu yang akan kita lihat, karena dia orang baru, orang luar sama sekali kan. Ya, bagaimana dengan Menteri Perdagangan sendiri? Ini sosok Muhammad Lutfi ini seperti apa menurut Anda? Karena kalau kita lihat Agus Suparmanto juga sebenarnya adem ayem saja begitu, kinerjanya tidak terlalu buruk. Ya, tapi memang tidak, Agus Suparmanto kan tidak terlihat memang prestasinya. Tapi kalau Lutfi memang punya pengalaman luas, baik sebagai orang yang mengerti persoalan-persoalan investasi. Dia pernah menjadi kepala BKPM, dia juga pengusaha, dan dia punya pengalaman luas di bidang hubungan internasional kan. Pernah dubes di Jepang, dan sekarang masih dubes di Amerika Serikat. Dan kita tahu Jepang dan Amerika Serikat itu adalah dua mitra dagang utama Indonesia di samping Cina dan beberapa yang lain. Jadi diharapkan Lutfi memiliki kemampuan untuk meningkatkan performa Kementerian Perdagangan, baik terkait dengan dalam negeri maupun terkait dengan perdagangan internasional di luar negeri, dengan kapasitas dia dan jaringan internasional yang dia miliki. Jadi saya kira pengalamannya dan jaringan yang dia miliki saya kira cukup memadai dibandingkan dengan Agus Suparmanto ya. Oke. Nah, untuk sosok Menteri Sosial yang baru ini, Tri Risma hari ini kita tahu sudah 2 periode menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan memang periodenya sudah habis. Untuk mengisi posisi Menteri Sosial ini, apakah Tri Risma hari ini sudah sosok ideal menurut Anda? Tampaknya juga di Kementerian Sosial diperlukan dobrakan ya. Diperlukan dobrakan, disrupsi gitu. Nah, Risma hari ini kan memiliki karakter seperti itu. Menggebu-gebu begitu ya? Ya, dia punya karakter yang biasanya mendobrak, kemudian ingin cepat gitu, sama dengan yang diinginkan oleh Jokowi. Pada saat yang sama, Risma hari ini memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat kota gitu, berarti dia paham betul situasi mikro, situasi lapangan, termasuk persoalan-persoalan birokrasi di tingkat bawah gitu ya.
Nah, itu keunggulannya. Yang kemudian juga Risma memiliki integritas yang tidak diragukan, begitu. Itu bisa membantu upaya untuk membangun kembali citra Kementerian Sosial yang menterinya berturut-turut kena korupsi, kan? Betul. Begitu. Jadi itu. Tapi memang tantangannya adalah apakah Risma sebagai orang baru dari daerah memiliki kekuatan, kemampuan untuk secara cepat memperoleh respect dari birokrasi di tingkat Kementerian Sosial di tingkat nasional, kan? Ini kan persoalannya tidak mikro seperti ngurusin kota di Surabaya, tapi lebih makro, kan? Dan akan berhadapan dengan birokrasi di tingkat nasional di Kementerian Sosial yang selama ini sudah berjalan dengan langgam yang antara lain banyak membuat menterinya terkait dengan korupsi, gitu, kan? Jadi jadi itu yang bisa menjadi kelemahan dari Risma. Mungkin dia akan tidak mudah untuk memperoleh respect dari orang-orang di Kementerian Sosial. Tapi saya kira itu karena Jokowi sudah memilih beliau, maka seharusnya Jokowi lah yang pasang badan di situ, memastikan agar Risma betul-betul dipatuhi di Kementerian Sosial, begitu, supaya bisa bekerja dengan cepat, kan? Karena Kementerian Sosial salah satu ujung tombak dalam upaya untuk memulihkan pandemi dan recovery ekonomi ini. Iya. Nah, Pak Jayadi, bagaimana dengan Menteri KKP yang baru ada Sakti Wahyu Trenggono ini? Kira-kira apa tantangan terbesar dari Sakti Wahyu Trenggono untuk bisa menjalankan amanah dari Presiden Jokowi ini? Karena kita tahu kalau Edi Prabowo kan kemarin tersangkut masalah benur, begitu ya. Apakah ekspor benur ini kemungkinan kembali akan dihilangkan atau ditunda, begitu? Saya nggak tahu teknis ya di Kementerian KKP itu, tapi kan perspektifnya sama ini, ekonomi juga. Ya, jadi Wahyu Sakti Trenggono kan pengusaha, tapi juga dekat dengan kalangan politisi, kan, pernah menjadi bendahara Partai Amanat Nasional, kemudian dia juga bendahara tim pendukung Jokowi, gitu ya. Jadi loyalitasnya kepada Jokowi tidak diragukan, tapi dia juga memiliki pengalaman sebagai pengusaha. Walaupun usaha dia selama ini lebih banyak di bidang informatika kalau nggak salah ya. Jadi perspektif ekonomi itu yang diperlukan oleh Jokowi agar dunia kemaritiman dan kelautan dan perikanan itu juga menjadi bagian yang integral dengan upaya pemulihan ekonomi itu. Karena kalau bicara pemulihan ekonomi kan banyak juga terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya banyak sekali nelayan di situ, banyak usaha kecil menengah juga di situ, kemudian selain tentu saja usaha yang besar. Jadi diharapkan dengan, dan selama ini Wahyu Sakti Trenggono kan belum pernah mengalami kontroversi ya dari segi integritas maupun kredibilitas. Jadi mungkin itu akan mampu meningkatkan performa KKP ke depannya secara koordinatif dengan menteri-menteri yang lain, gitu. Jadi memang harus ada sinkronisasi secara terus-menerus antara menteri-menteri di dalam kabinet ini, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi dan pemulihan masalah pandemi. Gitu. Pak Jayadi, secara garis besar Anda melihat apakah susunan menteri baru ini sudah sesuai dengan ekspektasi banyak kalangan? Karena tidak sedikit kalangan yang menginginkan bahwa untuk reshuffle ini menteri-menterinya diisi oleh kalangan profesional. Tapi kalau kita lihat komposisinya ini kebanyakan juga dari partai, Pak Jayadi. Ya, dari segi partai kan memang tidak ada alasan bagi Jokowi untuk menghukum partai, kan? Mengurangi jatah partai misalnya. Nah, saya masih agak ragu Menteri Agama aja. Ya, Yakut agak kontroversial, kan? Terutama dengan pendekatannya dalam mengatasi masalah radikalisme. Ya, itu mungkin itu menimbulkan kontroversi atau pertanyaan dari kelompok Islam non NU lah, katakanlah begitu.
Itu tetapi yang diminta publik sejak 6 bulan atau bahkan awal tahun lalu kan antara lain Kementerian di bidang kesehatan. Iya, betul. Dan itu digantikan oleh seorang profesional non partai, tapi muncul pertanyaan karena dia bukan orang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan kan? Iya. Nah itu yang akan kita lihat gitu. Yang lain saya kira Sandiaga Uno walaupun dia berasal dari partai, tapi dia lebih banyak dikenal sebagai seorang pengusaha dan profesional selama ini ya, dengan prestasi yang cukup baik gitu. Demikian juga Wahyu Sakti Tranggono dan sebagainya. Dan ya jadi kan reshuffle kali ini kan mengganti 2 menteri yang terkena kasus, kemudian melakukan perbaikan penyegaran untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Nah, tampaknya Jokowi tidak mau melakukan perubahan terlalu banyak dan hanya mengganti sejumlah pos di kementerian yang mungkin dalam jangka pendek paling tidak 2-3 tahun ke depan itu sangat diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan masalah pandemi dan recovery ekonomi itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jayadi sudah bergabung di Breaking News Berita 1 terkait dengan perombakan kabinet dari Presiden Jokowi. Terima kasih Pak Jayadi.